bisa fokus ya untuk memahami pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ya masih membahas tentang pidato ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ada dalam teks pidato. Nah, minggu kemarin Ibu sudah bahas tentang unsur-unsur dari sebuah pidato ya. Ada berapa kemarin unsur dari sebuah pidato? 3. Pembuka, isi, penutup. Nah, untuk sekarang ya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyampaikan pidato tersebut. Ada yang tahu ada berapa cara untuk menyampaikan pidato? Metode menghafal sama metode naskah. Betul sekali tadi jawabannya dari Salsa ya. Ada metode naskah, ada metode menghafal. Kemudian ada lagi yang tahu apalagi cara menyampaikan sebuah pidato? Saya Bu, ada metode ekstemporan sama metode impromptu. Oke, ya betul sekali ya. Tadi yang disampaikan oleh Tira dan Salsa. Jadi ada 4 metode untuk berpidato. Ada metode naskah, ada metode menghafal, metode ekstemporan, dan metode impromptu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya Ibu sudah punya satu lembar kerja untuk kalian nanti diskusikan. Jadi akan Ibu bentuk 2 kelompok saja ya biar gampang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, nanti kalian cari apa sih metode-metode itu. Untuk kelompok 1 nanti dicari pengertian tentang metode naskah dan metode menghafal. Kemudian untuk kelompok 2 nanti dicari pengertian dari metode impromptu dan metode ekstemporan. Sebelum ke lembar kerja, buku tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Lembar kerjanya ya, satu kelompok 1 soal. Oke, itu sudah bagikan ya lembar kerjanya. Nanti kalian diskusikan dengan temannya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Cukup? Bu, saya mau bertanya. Oke, kenapa? Silakan. Apa sih metode menghafal itu? Oke, jadi metode menghafal itu kita bikin teks dulu. Nanti setelah bikin teks kita hafalin. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Kalau metode impromptu biasanya digunakan oleh siapa? Kalau metode impromptu itu biasanya digunakannya oleh para pejabat atau kalau kita mah kepala desa, karena impromptu itu nggak ada persiapan sama sekali. Sudah 10 menit ya, sudah selesai tugasnya? Nah, kalau sudah berarti Ibu mulai dulu dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 silakan ke depan. Saya Salsa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Metode menghafal adalah teknik belajar yang digunakan untuk mengingat informasi atau pengetahuan dengan cara mengulangi dan menyimpannya dalam memori. Metode naskah adalah teknik belajar yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan teks atau naskah. Oke. Pertanyaan? Saya Bu, metode menghafal biasanya digunakan oleh siapa? Metode menghafal biasanya digunakan oleh pelajar. Oke, sudah jelas ya Bu jawabannya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang metode bagaimana cara menyampaikan sebuah pidato. Ya, ada 4 metode. Yang pertama ada metode naskah, yang kedua ada metode menghafal, yang ketiga ada metode ekstemporan, dan yang terakhir ada metode impromptu. Yang tadi sudah kalian diskusikan bahwa kalau misalkan metode menghafal itu teksnya kita buat dulu, kemudian kita hafalkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua metode naskah. Metode naskah itu biasanya sudah dibuat dulu naskahnya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa metode naskah ini biasanya disampaikan oleh para pejabat tinggi, misalkan presiden. Kemudian yang ketiga ada metode ekstemporan. Ekstemporan itu kita buat dulu garis besarnya. Ya, garis besarnya apa nih dari pidato kita? Kita buat catatan kecil. Ya, kemudian nanti kita sampaikan di depan umum seperti itu. Dan yang terakhir ini impromptu, metode impromptu. Metode impromptu ini tidak ada persiapan sama sekali. Misalkan nih ada ketua RT atau ketua RW disuruh sambutan ke depan. Nah, otomatis dia kan tidak persiapan dulu gitu ya.
menghadiri sebuah acara. Ya, apa yang ada di dalam pikirannya, pengetahuannya, wawasannya, dia sampaikan tanpa ada persiapan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada, ya untuk minggu depan kita nanti akan belajar bagaimana cara berpidato. Silakan dipelajari nanti bagaimana cara menyampaikan sebuah pidato. Ya, perhatiannya untuk hari ini Ibu tutup ya. Silakan dipimpin doa kembali. Latihan.